Ini keren banget sih. Ini bahkan udah sampai kayak hampir kayak versi Pro-nya. Halo, balik lagi sama gue Randy. Di video kali ini gue mau ngasih tahu trik atau cara-cara gue supaya bikin cooler ini semakin dingin. Nah, ini bisa lebih dingin lagi dengan ditambahin barang namanya silikon thermal pad. Nah, cuma seperti ini doang. Oke, gue mau kasih tahu aja, ini video gue rekam pakai Poco F3, jadi kalian bisa tahu ini contoh videonya dari Poco F3. Nah, cara pakainya nanti gampang, cuma ditempel aja. Tapi sebelum itu kita coba ukur suhunya dulu. Ini suhu ruangan ada di 27,5 derajat Celcius. Dan di sini 26,8 derajat Celcius. Oke. Nah, kita langsung nyalain aja. Mau dipasang sebelum dinyalain juga nggak apa-apa sih. Kita pasang sebelum nyalain deh. Oke, salah. Ada bagian yang lengket nih. Ini ada satu bagian yang lengket dan satu bagian yang biasa aja. Tempel aja. Ini punya gue udah lumayan kotor, soalnya udah berapa kali dipakai buat ngetes juga. Oke, gue cuma tempel begini aja dan udah nempel. Nah, ini yang buat Black Shark BR20 nya. Kekurangannya ini sedikit-sedikit, kalau misalnya kita terlalu over pasangnya, ini bisa sobek karena kegencet-gencet. Oke, begini aja. Ini kalian bisa potong sendiri pakai cutter atau pakai gunting, tinggal ditempel. Kalau udah, kita langsung nyalain. Ini menitannya gue jam 15.45 ya. Nyalain biasa kayak biasa deh. Mungkin kurang lebih udah 1 menit jalannya. Nggak nyampe sih. Nah, thermal pad ini gue beli bentuknya seperti ini awalnya. Seperti ini. Ini yang murah loh. Ini yang murah, dan kalian bisa beli yang kalau mau lebih bagus lagi ada yang lebih mahalnya lagi yang warna abu-abu. Ini gue beli yang 0,5 mili. 0,5 mili dan ada yang 1 mili. Mestinya sih lebih bagus juga. Oke, ini contoh awalnya. Nanti kita tinggal gunting seperti ini, diikutin di malnya aja. Nah, ini salah satu korban gua. Tadinya gue mau upgrade, mau ngetes cara bongkarnya juga, ternyata seperti di DL01 juga. Jadi DL01, DL02 udah gue bongkar dan hasilnya rusak. Nah, ini gue tinggal tempel seperti ini lalu gue gunting. Nah, kenapa bisa rusak? Dari awalnya itu pas dibuka itu peltiernya terbuka, dan gue cari-cari peltier lain, TEC namanya istilahnya. Peltier itu apa namanya, penemunya. Nah, TEC 1 gue cari-cari, akhirnya ada yang ketemu yang ukurannya pas. Ini TEC 1 4905. Oke. TEC 1 4905. Ini ukurannya pas di sini, cuma kalian nggak bisa nyalain kalau mau upgrade ya. Kalian nggak bisa nyalain ini dengan charger biasa, harusnya fast charging baru nyala. Tapi itu juga nggak sedingin bawaannya Memo DL02. Memo DL02 kan sebenarnya kalian udah tahu sendiri, itu nggak jelek, dingin, cuma nggak sebagus yang cooler lainnya. Nah, ini kita coba tes sudah berapa derajat.
Ini udah 10 derajat. Nah, di awal pas unboxing kita tahu sendiri ya, ini nggak sampai 10, nggak bisa sampai di bawah 10 derajat. Dan yang ini bahkan sebelumnya 12 derajat, dan ini udah bisa sampai 10 derajat. Kalian bisa nonton video gue di video-video sebelumnya yang bahas DL02 dan komparasi antara DL02 dan Black Shark. Oke, di sini dulu kita buka dan kita lihat. Oke, kita ulang ya. Ini sebelumnya di 11, tadi udah 10 ya, udah 10. Kita buka. Ya, sobek. Nah, ini kekurangannya kalau misalnya sering buka tutup 12. Jadi dari 10 itu langsung naik sekitar 2 derajat kalau nggak dipakai thermal padnya. Dan ini gue udah tes untuk Black Shark BR30 ini, kemarin gue bisa tembus sampai 9 derajat, hampir 10 derajat, 9, gitu. Jadi dingin banget, udah kayak versi pro-nya. Dan ini juga keren banget, bisa sampai 10 derajat. Yang tadinya cuma maksimal di 14 derajat. Nah, ini coba kita buka. Kita ulang ya, sorry. Ini sekitar 11,7. Ini kerennya bahkan bisa tembus, Memo DL02 pun bisa tembus sampai 10 derajat. Ini pakai thermal bagus banget sih. Nah, ini bedanya. Ini berarti tadi di 11, 12, naiknya ke 15, bahkan untuk Memo DL02 ini turunnya sampai sekitar 3 derajat. Nah, menurut kalian gimana, efektif nggak pakai ini? Ini kita bisa lihat sendiri tadi hasilnya. Yang ini turun 2 derajat, yang ini turun 3 derajat kurang lebih. Kalau kita buka ini dari 11 naik ke, aduh gue lupa, nanti lihat lagi di video aja, diulang. Yang pasti penurunannya segitu, dan gue belinya itu di Tokopedia. Nah, ini kalian tinggal cari thermal pad. Nah, ini ada yang murah, ada yang mahal. Ini yang mahalnya, ini yang bagusan, tapi cuma 1 cm. Ini per 1 cm, merek Lard ini. Cuma gue belum coba ya, gue belum tes. Cuma harusnya lebih bagus, dan gue belinya yang seperti ini. Nah, ini harganya 20.000. Kurang lebih kalian bisa cari di toko lainnya juga. Carinya tinggal cari thermal pad silikon untuk heatsink. Nah, ini menarik banget. Gara-gara gue trial di sini gagal, dan gue coba di tempat lain, akhirnya efektif. Nah, buat kalian yang udah pakai DL01, DL02 ataupun Black Shark, kalian jangan coba-coba bongkar sendiri deh. Di Jerry Rig pun pas udah buka, dia udah bilang ini bukan untuk dibongkar sendiri, karena udah hampir permanen lah istilahnya, kalau kita buka rusak. Tapi walaupun ada orang yang bilang pakai dipanasin bisa, gue udah coba melakukan hal itu di sini dan masih gagal. Gue nggak tahu beneran atau enggak mereka bisa. Kalau emang bisa minta tolong, bisa bantuin gue sih. Gue masih penasaran mau bongkar yang DL02 ini untuk upgrade. Ya, kenapa gue bisa kepikiran pas tambahin thermal pad ini di cooler HP? Awalnya itu dari gue beli ini tuh kan cuma paddingnya besi. Nah, yang besi. Terus pas gue beli yang ini juga besi, dan pas gue cek pertama, kok dinginnya nggak sampai kayak Baseus Gamo GA06. Padahal Baseus GA06 itu barangnya lebih murah
daripada ini. Nah, di situ gue penasaran, gue cari yang namanya thermal pad. Aslinya bukan cari thermal pad, aslinya gue cari spesifikasi dari ini. Spesifikasi dari BR20, Black Shark BR20 sama Baseus Gamo, karena gue belum beli yang BR30 BS nya itu. Jadi gue cari spesifikasinya apa aja. Ternyata di ini tuh namanya thermal pad. Di Baseus juga gue cari ini namanya thermal pad. Nah, setelah itu gue langsung cari di Google dan gue langsung tes. Oke, bonusin ini BR20. Gue tambahin thermal pad, gimana hasilnya? Kita cobain ya. Ini sekarang udah jalan sekitar 1 menitan. Kita nyalain pendinginnya. Ini sekitar 7 derajat Celcius. Kita buka. Langsung biar nggak lama-lama. Dan hasilnya juga lebih dingin. Lebih dingin dari thermal pad-nya. Jadi kalau buat kalau buat BR30 atau BR30 BS atau BR20 menurut gua udah nggak ngefek trik yang tadi. Jadi trik yang tadi cuma berguna untuk yang dalamnya besi, karena penghantarnya lebih bagus ini dibanding besi gitu. Oke, demikian dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Jadi kalau emang budget kalian gak terlalu tinggi, mau beli yang merek Memo, itu juga nggak masalah. Ini bisa tembus sampai 11 derajat, 12 derajat. Ini minnya di 11,4 ya, 11,4 tadi paling kecilnya. Bisa tembus sampai 11, itu udah lumayan. Itu udah kayak Baseus kemarin. Dan ini kita cek. Nah, bisa sampai di bawah 10 derajat. Ini keren banget sih. Ini bahkan udah sampai kayak hampir kayak versi Pro-nya. Dari yang cuma di atas 12 derajat kalau nggak salah. Terakhir gua cek tuh ini maksimal 12 derajat. Paling kecilnya. Dan ini bisa tembus ke 9 derajat. Oke, segitu aja tips-tips dari gua. Kalau emang kalian suka dan videonya bermanfaat, tolong dikasih like dan subscribe ya. Jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa dapat cooler yang lebih dingin dari sebelumnya. Terima kasih.